Baik pendengar, masih dari pelataran Lagu 83 dan saya Heru Herudin yang masih mengawal Anda di Lintas NTB sore dengan sederet mata acara yang sudah dan akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, pada sore hari ini sudah ada rekan saya Agus Santosa bersama narasumber nanti akan hadir ke ruang dengar Anda dalam Dialog Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Interaktif Sore yang kali ini mengetengahkan dialog interaktif Bursa Efek Indonesia dan mengetengahkan satu fokus, yakni mengenal pasar modal ya, yang nantinya juga dapat melalui ada istilahnya 3P, paham, punya, pantau. Di kesempatan Rabu 31 Maret 2022 ini dan kita bersama nanti dengan salah seorang narasumber. Tapi sebelum saya menyebutkan nama beliau, saya sampaikan terlebih dahulu pengalaman narasumber kita pada sore ini di Bursa Efek Indonesia. Pernah di BEI di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian beliau juga setelah itu BEI di Jakarta. Dan di tahun 2015 sempat bertugas di Bursa Efek Indonesia di Jambi di Sumatera sana. Dan memasuki 2017 atau hingga saat ini bertugas di Bursa Efek Indonesia di Nusa Tenggara Barat ya. Langsung saja saya sapa yang sudah hadir di studio Programa 1 LPP RRI Mataram, Bapak Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana. Selamat sore Pak Bagus. Halo, selamat sore Iya. Pak Agus. Apa kabarnya pada sore ini Bapak? Kabar super Pak. Super ya? Ya. Oke. Dalam tugas sehari-hari Pak Bagus ini adalah Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek atau Bursa Efek Indonesia atau disingkat BEI Nusa Tenggara Barat atau NTB. Ini tepat sekali ya Pak Bagus ya? Betul Pak. Sekali ya. Ini panggilannya Pak Bagus atau mungkin ada panggilan Pak Ngurah. Pak Ngurah yang lebih dikenal dengan Pak Ngurah ya. Baik, terima kasih Pak Ngurah sudah hadir di studio dan ini dalam situasi kondisi yang sangat sehat walafiat ya. Luar biasa Pak Ngurah sudah hadir dan kita sama-sama nanti akan membahas tentang mungkin apa yang sempat saya sampaikan tadi di awal ya Pak Ngurah ya. Tapi pada intinya adalah kita bicara soal pasar modal bersama atau yang juga dikenal dengan Bursa Efek Indonesia dan khususnya Nusa Tenggara Barat kali ini sudah punya perwakilan ya Pak Pak Ngurah ya. Sebelumnya masih tergabung di Denpasar begitu ya? Ya, kebetulan memang sebelum tahun 2017 itu belum ada. Belum ada, oke. Ya. Dan kalau 2017 sudah mulai berkantor di Mataram ya? Di Mataram. Baik. Dan pendengar, sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan Pak Ngurah, kita simak terlebih dahulu satu video singkat yang temanya kenapa sih harus investasi. Saksikan berikut ini. $1 juta. Coba bayangin kira-kira di umur berapa kita bisa punya uang sebanyak ini. 40 tahun, 60 tahun, atau bahkan gak akan tahu. Oke, percaya nggak percaya ada kisah seorang jenius yang bisa ngasilin uang sebanyak itu waktu masih muda. Dan dengan teknik dan pola pikir yang sama, kita bisa nyoba ikutin jejaknya. Siapakah dia? Mungkin belum ada yang tahu, dialah sang maha guru dunia investasi. Di tangannya, dia bisa ngehasilin uang sebanyak ini pas masih seumuran kita-kita. Sebesar ini pas jadi om-om muda, dan udah ibarat punya gunungan duit pas udah berkepala 5. Bahkan dari perusahaan tekstil yang harga sahamnya tadi cuma segini, bisa dia ubah jadi perusahaan induk yang nilainya ratusan juta rupiah. Ya, berkat kepemimpinan dan filosofinya dalam berinvestasi, perusahaannya ini berubah jadi raksasa yang ngontrol banyak perusahaan di luar sana. Emang filosofi apa yang bikin dia bisa sejago itu? Apakah dia pernah berguru ke tempat yang jauh buat dapetin ilmu? Tentu aja caranya dengan investigasi.
Maksudnya investasi. Ya, sejak kecil Warren udah mulai jajan sesuatu yang gak dipikirin anak kebanyakan, saham. Walaupun di sana dia juga sering ngerasain rugi, tapi dari sana ia jadi tahu salah satu kunci terbesar baik dalam hidup ataupun investasi, yaitu kesabaran. Sampai gede, cara itu pun juga yang dia pakai, naruh uang di perusahaan yang punya potensi dan dalam tanda kutip yang lagi murah harganya, dan ditahan dengan sangat sabar. Oke, itu baru salah satu rahasianya. Masih ada banyak teknik lain yang ia terapin, tapi kita bisa ngikutin jalannya dengan segampang gak ngehambur-hamburin uang. Dan iya, kita juga mesti bisa ngenalin mana yang kalau dibeli dalam kutip gak ngasilin apa-apa, sama yang bisa ngasilin sesuatu. Terus baru kita bisa mulai nanam alias investasi uang kita. Tapi buat yang belum ngerti, ini semua harus mulai dari mana? Oke, simpelnya inget 3 hal ini. Paham, punya, pantau. Gimana maksudnya? Oke, mulai dari paham. Di sini kita mesti paham kalau uang yang kita pakai itu bukan buat yang penting. Paham tujuan kita investasi. Sampai paham bedanya mereka-mereka ini dan tahu kita tipenya yang mana. Kedua, punya. Kalau udah tahu mau apa, bisa segera buka rekening investasi di perusahaan investasi yang terpercaya. Terus bisa langsung beli sesuai tata caranya. Yang penting, ingat juga buat naruh duit kita di tempat-tempat yang beda. Dan pastiin juga buat transfer ke rekening yang tepat. Jangan sampai transfer ke rekening individu atau perusahaan tertentu. Dan terakhir, jangan lupa pantau. Pastiin investasi kita dipantau secara berkala. Dan pantau juga kabar-kabar tentang produk investasi kita. Penting juga buat mahamin 2 teknik ini biar makin jago investasi. Karena ibarat mie instan aja perlu dimasak, investasi juga butuh proses buat mahamin pasar modal yang suka naik turun. Jadi selalu antisipasi biar kita nggak malah rugi. Karena sakitnya itu udah kayak nelen duri. Jadi itulah dia, kenapa kakek satu ini kekayaannya bisa sangat melintir. Tapi tentu semua kekayaan itu nggak akan dia dapetin dalam semalam. Jadi kalau mau ngikutin jalannya, nggak perlu bingung, karena kita bisa mulai dengan berinvestasi. Mulai dari diri kita sendiri. Dan seperti biasa, terima kasih. Pro 1 RRI Mataram, kanal inspirasi. Ya, tadi kita sudah sama-sama menyimak video. Kenapa saya mengajak Anda untuk menyimak? Karena kita juga selain bersiaran di terestrial di FM 89.2 MHz, Anda juga bisa menyimak perbincangan dengan Pak Ngurah pada sore ini, pendengar, di akun YouTube RRI Mataram Official, dan langsung bisa menyimak juga di siaran tersebut. Baik, kita langsung saja ke Pak Ngurah. Pak Ngurah tadi tepat sekali ya, sudah ada kata paham, punya, pantau atau yang disingkat dengan 3P. Tapi sebelum lebih dalam lagi ke 3P, kita awali dulu dengan bagaimana sih sebenarnya pasar modal itu, Pak Ngurah, atau yang juga bisa disebut dengan Bursa Efek Indonesia ini. Sama-sama kita ingin tahu terlebih dahulu, karena kadang-kadang langsung melompat, saya ingin berinvestasi di pasar saham, tapi belum tahu mungkin apa dari sisi pengertian dan sebagainya. Mungkin silahkan lebih dahulu bisa diceritakan secara sederhana, Pak Ngurah, seperti apa? Ya, baik, terima kasih banyak Pak Agus ya, mungkin sambil menyapa juga nih Betul. pendengar RRI Pro 1 Mataram ya, Pak Agus, betul ya? Tepat sekali, Pak. Ya, jadi selamat sore, salam perkenalan dari kami kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia di Nusa Tenggara Barat ya. Memang belakangan ini cukup ramai ya, Pak Agus ya, di Mataram atau di Nusa Tenggara Barat. Gaung-gaung pasar modal ini udah kedengeran nih Pak ya. Jadi kata saham, pasar modal, bursa efek ini semakin latah disebutkan di sekeliling kita. Jadi sebenarnya apa sih pasar modal atau bursa efek sendiri? Jadi pasar modal ini sebenarnya adalah
salah satu industri keuangan ya, yang mana di dalamnya memang ada aktivitas perdagangan gitu ya, terkait dengan produk-produk yang sifatnya adalah instrumen jangka panjang. Mungkin pendengar lebih familiar dengan kata saham gitu ya, saham gitu ya. Nah, ini perlu kita edukasi nih Pak Agus ya. Jadi kita hilangkan kata bermain gitu ya. Kan kita pakai duit beneran nih ya. Jadi bukan main-main ya. bukan main-main. Jadi kita memang berinvestasi. Nah, jadi berinvestasi saham atau obligasi atau reksadana. Nah, jadi mulai dari pengenalan produk saham ini kan cukup terkenal, tapi banyak juga yang salah kaprah nih Pak Agus. Nah, lagi-lagi ya. Nah, jadi banyak yang juga yang bingung membedakan ini saham yang ada di pasar modal atau di produk di pasar yang lain. Jadi itu sudah berbeda. Nah, jadi intinya adalah pasar modal ini adalah media atau sarana di mana ada aktivitas perdagangan produk pasar modal ya. Misalnya adalah perusahaan membutuhkan dana. Di sisi lain juga ada aktivitas investor yang kelebihan dana yang berinvestasi di sana. Nah, kemudian ada Bursa Efek Indonesia sendiri itu apa? Jadi Bursa Efek ini adalah institusinya Pak gitu ya, yang mana menyelenggarakan pasar itu. Jadi sebenarnya ya sama, pasar ya pasar gitu ya Pak ya. Mungkin bedanya adalah produknya Pak Agus ya. Oke, ada jual beli juga begitu ya Pak Ngurah ya. Betul Pak. Ada jual beli juga. Nah, bagaimana kemudian perkembangannya pasar modal di NTB ini 2017 ya? Pernah disebutkan dalam satu kesempatan dalam satu acara di tahun 2019 cukup animo masyarakat NTB sudah mulai tumbuh di pasar modal. Tapi selengkapnya seperti apa Pak Ngurah menjawab itu? Ya, jadi saya cerita dulu ya. Jadi keberadaan dari kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia di NTB ini dimulai dari bulan Desember 2017 Pak. Jadi kebetulan juga memang saya mengawali ketika itu dan masih sampai sekarang gitu ya. Jadi kurang lebih sudah jalan 4 tahun gitu ya. Nah, memang perkembangan pasar modal di Nusa Tenggara Barat sampai sejauh ini bisa kita bilang cukup menggembirakan ya Pak ya. Nah, jadi saya masih ingat sekali ya waktu itu, karena sempat juga nih Pak siaran di RRI juga waktu itu. Syukur ya. Jadi jadi waktu itu 2017 investor di pasar modal yang ada di Nusa Tenggara Barat itu angkanya hanya 2.000 orang. Desember 2017. Nah, jadi kalau sampai di bulan Februari 2022 ini Pak gitu. Nah, itu investor pasar modal ya, yang mana terdiri dari investor saham, obligasi, reksadana. Itu jumlahnya bahkan sudah sampai 69.000 Pak. 69.000 orang. Ya, jadi artinya yang ber-KTP NTB dimanapun berada gitu. Ya, jadi peningkatannya cukup signifikan ya Pak ya. Mungkin dari tahun ke tahun begitu ya. Tahun ke tahun ya. Bahkan di masa pandemi yang 2 tahun belakangan ini, kita dalam masa pandemi itu ya kita cukup berbangga gitu ya. Jadi pasar modal tetap mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan Pak untuk di NTB. Iya. Dan ini bisa dikatakan sebuah ceruk atau potensi ke depan begitu ya Pak Ngurah ya, untuk makin terus tumbuh masyarakat kita dalam investasi begitu. Iya betul ya. Jadi memang kita berusaha memperkenalkan pasar modal ini ke masyarakat di Nusa Tenggara Barat ya. Jadi saya cerita dulu ya. Secara organ ini Bursa Efek Indonesia kan memang kantor pusat di Jakarta. Nah, kami memang punya kepanjangan tangan itu di 30 kota atau provinsi di seluruh Indonesia. Nah, termasuk salah satunya di Nusa Tenggara Barat. Ya, jadi memang pasar modal ini kita masuk melalui tataran literasi ya, jadi awareness gitu ya. Jadi awareness masyarakat mengenai pasar modal ini harus kita tingkatkan gitu. Nah, memang artinya dinamikanya cukup ini ya, kompleks gitu ya. Jadi di tengah maraknya investasi bodong gitu ya, di tengah juga masyarakat yang belum mulai investasi. Nah, ini menjadi hal yang menjadi salah satu challenge kami ketika memperkenalkan produk pasar modal ini di Nusa Tenggara Barat, Pak Agus. Itu ya tantangannya. Baik. Bicara soal tantangan juga, kita juga nanti akan bisa mendengar langsung dari audiens atau pendengar kita ya Pak Ngurah ya pada sore ini. Dan sudah pasti bagi Anda yang ingin bergabung,
seperti biasa ada 2 line telepon atau garis telepon, silahkan di 0370646521 atau di 081802056000. Apabila masih belum familiar dengan kata paham, punya pantau atau 3P istilah dari Bursa Efek Indonesia, bisa garis besarnya adalah kita bicara soal pasar modal atau sama artinya dengan Bursa Efek Indonesia. Nanti lama-lama akan juga dijelaskan oleh Pak Ngurah. Oke, sebelum kita menerima respon pendengar, Pak Ngurah, kita lanjutkan lagi perbincangan. Nah, kalau sudah ada harapan ke depan, artinya ini dalam kerangka juga bagaimana menghindari masyarakat terjebak dalam investasi yang palsu begitu ya Pak. Ada pasar modal yang sudah punya legal atau prinsip, bahkan juga punya keamanan untuk berinvestasi. Nah, kalau untuk jangkauan sendiri, masyarakat NTB dalam meraih pasar modal ini apakah masih bersifat umum atau memang potensinya untuk itu, atau bagaimana menurut Pak Ngurah sendiri? Ya, oke, baik ya. Ya, memang pengalaman kami untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan pasar modal ini, kita mulai dari tataran edukasi ya Pak ya. Jadi edukasi ya. Jadi literasi tadi ya Pak ya. Betul, literasi. Jadi kantor kami itu berlokasi di Jalan Pejangkik nomor 47C ya. Jadi persisnya itu di depan Mataram Mall gitu ya. Jadi Mall Lama. Jadi kita ada di sana pendengar. Nah, edukasi yang kita menjadi ujung tombak penyebar luasan informasi terkait pasar modal ini. Nah, sebelum kita membuka kantor perwakilan di Nusa Tenggara Barat, tentunya kita punya suatu kajian gitu ya. Kenapa kemudian di Nusa Tenggara Barat ini kita dirikan atau kita buka kantor perwakilan gitu kan. Nah, jadi kenapa begitu ya Pak? Betul, karena memang ada juga provinsi yang belum ada kantor perwakilannya. Jadi kami merasa atau kami memiliki kajian bahwa daya dukung Nusa Tenggara Barat terkait dengan produk pasar modal ini, kami rasa itu sudah siap gitu ya. Karena kami kalau misalnya belum siap daya dukungnya gitu, memang kita belum bisa, karena mungkin ada sebagian juga masyarakat yang masih mungkin menganggap pasar modal ini kira-kira ini sulit gitu ya, mungkin modal mereka yang besar yang paham dengan gitu teknologi ya, begitu ya paham Pak teknologi gitu ya. Padahal sebenarnya tidak, itu kan stigma yang salah justru ya. Nah, padahal sebenarnya pasar modal ini sebenarnya bisa dijangkau oleh siapapun, gitu Pak Agus ya, termasuk masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Di perdesaan juga boleh, sudah pasti begitu ya Pak ya, bisa mengakses ini ya. Bisa, karena kan kita sistemnya itu online ya Pak ya, jadi bisa diakses lewat internet gitu ya. Mungkin kalau bayangan dulu gitu orang bertransaksi di bursa itu gitu ya, harus datang ke ke trading floor yang ada di Jakarta. Betul, yang mungkin kalau selama ini ngelihatnya di internet gitu ya. Betul. Nah, kalau sekarang ini kan ya sambil santai gitu ya, sambil di rumah, sambil lewat telepon pintar ya, lewat smartphone gitu udah bisa melakukan transaksi jual beli produk yang ada di pasar modal gitu. Saya pikir hal itu udah ini ya, sangat ini ya, artinya sangat masyarakat di NTB sudah sangat siap gitu ya. Nah, terbukti tadi ya dari angka itu menunjukkan hal yang memang inline dengan apa yang kami analisa di awal gitu Pak. Nah, ngomong-ngomong juga ini Pak Ngurah, kalau bicara soal produk ya, cukup beragam produk yang ada di pasar modal. Bahkan kabarnya 2 marketplace akan juga ikut bergabung ya di pasar modal nantinya. Nah, kalau untuk NTB ya, katakan 60.000 itu produk apa saja kira-kira yang paling ya boleh dibilang digemari ya? Karena kalau belum menjangkau ke produk lain mungkin belum ada ketertarikan, tapi kalau ketertarikannya mungkin lebih ke mana dulu nih Pak kalau untuk NTB? Ya, jadi sebenarnya capture untuk NTB terkait produk itu hampir sama dengan capture yang ada di Indonesia gitu ya. Pada umumnya Pak? Pada umumnya. Jadi di NTB atau di Indonesia itu memang produk pasar modal yang paling digandrungi itu adalah saham gitu ya. Jadi ngomong-ngomong saham mungkin ada juga yang belum paham nih Pak Agus ya. Ya, sambil sama-sama kita belajar ya. Ya, jadi sebenarnya apa sih saham gitu ya. Nah, ini sering disebutkan tapi pada konteks yang salah gitu ya, miskonteks gitu ya. Jadi saham ini adalah kepemilikan
Ya, sederhananya adalah saham ini melekat kepada kepemilikan pada suatu perusahaan yang berbadan hukum PT. Nah, jadi di Bursa Efek Indonesia, Pak Agus, itu sampai sekarang ada kurang lebih 778 perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya, mungkin sederhananya kita lihat perusahaan yang di belakangnya TBK ya. TBK tadi yang sempat Pak Agus sebutkan ya, itu ada memang ya. Ini lagi proses juga gitu ya. Iya, menarik ini soalnya Pak Ngurah ya. Iya, dan itu memang kita membuka selebar-lebarnya pasar modal ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, baik dari si perusahaannya maupun investornya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi bahwa produk yang mana gitu ya kan, saham betul ya, di NTB juga banyak investor yang pilih saham gitu ya. Terus kemudian juga ada reksadana juga gitu ya. Ya menyimpan ya Pak. Ya, kalau saham tadi kita berinvestasi langsung membeli kepemilikan di perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kalau reksadana ini lebih kepada kita mempercayakan dana kita kepada seseorang yang punya keahlian dan memang punya izin gitu ya, yang namanya adalah manajer investasi gitu ya. Nah, jadi ini perlu kita informasikan nih Pak Agus ya, bahwa kembali lagi ya, produk di pasar modal itu sebenarnya bisa dijangkau oleh siapapun. Ya, karena mungkin ini banyak yang kaget kalau saya sebutkan gitu ya. Jadi investasi di pasar modal ini sudah bisa dimulai dengan dana 100.000 sudah bisa Pak. Nah, sudah bisa memiliki saham begitu ya Pak? Sudah bisa punya saham, sudah bisa punya perusahaan ya. Jadi kita perlu pahami bahwa punya saham berarti kita punya perusahaan, perusahaan yang di belakangnya TBK gitu kan. Jadi keren nih ya Pak Agus ya. Misalnya kita mau ke mana gitu ya, kita berbelanja, kita bisa bilang oh ini perusahaan kita, perusahaan saya, kan keren Pak. Iya betul, karena ini ya menitip memiliki saham. Ya, itu esensi dari saham gitu ya. Kemudian yang tadi ya reksadana juga banyak ya, karena akan kembali lagi produk pilihan dari investor itu sesuai dengan kenyamanan pribadinya ya, karena kan itu bebas dimiliki oleh seorang investor. Ya, kita masih ada waktu sebelum nanti juga ada satu video kembali yang akan kita putar ya Pak Ngurah bagi pendengar kita. Nah, kalau sudah ternyata mahal ya, tidak juga ya, Rp100.000 sudah bisa memiliki kepemilikan saham ya, mungkin lembar ya begitu ya Pak ya, lembar saham. Nah, ini juga perlu kita sampaikan bahwa namanya investasi kita sangat hafal sekali ada keuntungan nantinya. Tapi jangan lupa ada risiko juga ya Pak Ngurah. Nah, bagaimana Pak Ngurah bicara soal keuntungan, kemudian juga risiko di pasar modal atau Bursa Efek Indonesia? Ya, jadi memang kami kan Bursa Efek Indonesia ini berada jadi kami sebagai salah satu otoritas gitu ya, regulator di pasar modal. Kami juga diawasi oleh OJK kan gitu ya. Nah, tataran kami memang kalau orang pun nanya atau datang langsung ke kantor saya, Pak bisa nggak saya beli saham? Saya akan jawab tidak bisa gitu ya, karena nggak bisa lewat langsung Bursa Efek Indonesia. Ada perusahaan yang sebagai penghubungnya namanya adalah perusahaan sekuritas Pak Agus ya, nanti mungkin kita bisa bahas yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi kembali lagi ke keuntungan dan resiko ya Pak ya. Jadi kami selalu mengedukasi masyarakat di NTB ini secara berimbang Pak. Apa sih keuntungannya, apa sih resikonya? Ya. Nah, yang namanya kita investasi kan prinsipnya high risk high return ya Pak ya. Jadi potensi untungnya besar, kemungkinan juga potensi resikonya juga besar gitu ya. Nah, jadi kalau untuk saham tentunya kan namanya kita punya perusahaan. Jadi kalau kita punya perusahaan ya biasanya itu perusahaan itu kalau memang berkinerja kemudian juga menghasilkan keuntungan itu biasanya dia akan membagikan keuntungannya kepada pemegang saham. Yang pertama ya. Siapa pemegang saham ya kita kan gitu Pak. Kita. Nah, jadi dibagikan ke kita. Nah, tergantung jumlah saham yang dimiliki. Jadi itu namanya dividen. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang namanya adalah capital gain ya. Karena kan kita lihat ya. Jadi di pasar modal ini perdagangan produk di pasar modal terutama saham itu dimulai kalau WITA itu jam 10 pagi sampai jam 4 sore di hari Senin sampai hari Jumat saja Pak. Nah, ini perlu saya tekankan juga. Kenapa?
Karena banyak juga yang bilang, Pak, saya kemarin beli saham ya jam 2 pagi gitu. Saya bisa tanya lagi gitu ya. Itu produknya benar saham. Karena ada juga produk di market yang lain mungkin jamnya itu lebih cocok gitu ya, atau yang tadi sebutkan. Nah, jadi itu perdagangan itu kan saham bisa naik gitu ya. Itu namanya capital gain. Ya keuntungan lah dari jual beli gitu ya. Nah, kemudian karena sebagai pemegang saham ya, nah, kan perusahaan berbentuk PT itu itu ada ini ya, ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, jadi kita punya hak di sana Pak Agus untuk bisa hasil dari RUPS tadi ya. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi, kita sampai di Rapat Umum Pemegang Saham. Kita akan kita akan simak video tadi yang sempat sudah saya sampaikan di awal. Kali ini temanya tentang sang legenda penghasil $1 juta saat muda. Udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. $1 juta. Coba bayangin kira-kira di umur berapa kita bisa punya uang sebanyak ini. 40 tahun, 60 tahun, atau bahkan gak akan pernah. Oke, percaya nggak percaya ada kisah seorang jenius yang bisa ngasilin uang sebanyak itu waktu masih muda. Dan dengan teknik dan pola pikir yang sama, kita bisa nyoba ngikutin jejaknya. Siapakah dia? Mungkin belum ada yang tahu. Dialah sang maha guru dunia investasi. Di tangannya, dia bisa menghasilkan uang sebanyak ini pas masih seumuran kita-kita. Sebesar ini pas jadi om-om muda, dan udah ibarat punya gulungan duit pas udah berkepala 5. Bahkan dari perusahaan tekstil yang harga sahamnya tadi cuma segini, bisa dia ubah jadi perusahaan induk yang nilainya ratusan juta rupiah. Ya, berkat kepemimpinan dan filosofinya dalam berinvestasi, perusahaan ini berubah jadi raksasa yang mengontrol banyak perusahaan di luar sana. Emang filosofi apa yang bikin dia bisa sejago itu? Apakah dia pernah berguru ke tempat yang jauh buat dapetin ilmu? Oh beda ya? Oh beda ya? Tentu aja caranya dengan investigasi. Oh iya. Oke. Maksudnya investasi. Ya. Mulai jajan sesuatu yang gak dipikirin anak kebanyakan. Saham. Walaupun di sana dia juga sering ngerasain rugi, tapi dari sana ia jadi tahu salah satu kunci terbesar baik dalam hidup ataupun investasi, yaitu kesabaran. Sampai gede, cara itu pun juga yang dia pakai. Naruh uang di perusahaan yang punya potensi dan dalam tanda kutip yang lagi murah harganya, dan ditahan dengan sangat sabar. Oke, itu baru salah satu yang ia terapin. Tapi kita bisa ngikutin jalannya dengan segampang gak ngambur-amburin uang. Dan iya, kita juga mesti bisa ngenalin mana yang kalau dibeli dalam kutip gak ngasilin apa-apa, sama yang bisa ngasilin sesuatu. Terus baru kita bisa mulai nanam alias investasi uang kita. Tapi buat yang belum ngerti, ini semua harus mulai dari mana? Oke, simpelnya ingat 3 hal ini. Paham, punya, pantau. Gimana maksudnya? Oke, mulai dari paham. Di sini kita mesti paham kalau uang yang kita pakai itu bukan buat yang penting. Paham tujuan kita investasi, sampai paham bedanya mereka ini, dan tahu kita tipenya yang mana. Kedua, punya. Kalau udah tahu mau apa, bisa segera buka rekening investasi di perusahaan investasi yang terpercaya. Terus bisa langsung beli sesuai tata caranya. Yang penting ingat juga buat naruh duit kita di tempat-tempat yang beda. Dan pastiin juga buat transfer ke rekening yang tepat. Jangan sampai transfer ke rekening individu atau perusahaan tertentu. Dan terakhir, jangan lupa pantau. Pastiin investasi kita dipantau secara berkala. Dan pantau juga kabar-kabar tentang produk investasi kita. Penting juga buat mahamin 2 teknik ini biar makin jago investasi. Karena ibarat mie instan aja perlu dimasak, investasi juga butuh proses buat mahamin pasar modal yang suka naik turun. Jadi selalu antisipasi biar kita nggak malah rugi. Karena sakitnya itu udah kayak melon duri.
Jadi itulah dia kenapa kakek satu ini kekayaannya bisa sangat melintir. Tapi tentu semua kekayaan itu nggak akan dia dapetin dalam semalam. Jadi kalau mau ngikutin jalannya, gak perlu bingung karena kita bisa mulai dengan berinvestasi. Mulai dari diri kita sendiri. Dan seperti biasa, terima kasih. Udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi. Ya, masih di dialog interaktif sore tentang pasar modal bersama dengan Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia BI Nusa Tenggara Barat, yang juga kita ingin mengetahui tentang pasar modal tersebut melalui 3P ya. Paham punya pantau tadi, kalau menyimak video sudah sangat jelas sekali apa yang dimaksud. Sebelum melanjutkan perbincangan ke Pak Ngurah atau bersama dengan Pak Ngurah, kita jawab dulu satu pertanyaan atau dua pertanyaan ya Pak Ngurah ya. Ya, silakan. Yang pertama ini ada sedikit review atau sorotan kembali. Bagaimana cara mudahnya untuk memahami pengertian pasar modal dan apa bedanya dengan pengertian saham? Oke. Tadi juga sudah sempat dijelaskan, dan yang kemudian ada satu lagi chats atau pertanyaan Pak Ngurah tentang bagaimana kalau ingin berinvestasi emas, ya apakah bisa juga di pasar modal, dan jika dapat keuntungannya akan seperti apa? Silakan Pak Ngurah, ini ada dua penanya, yang satu adalah Pak Ahmad dan yang kedua adalah ini berakun PU Mataram ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaannya ya. Saya coba jawab dulu pertanyaan dari Pak Ahmad ya. Pertama dari ya Pak Agus ya, dari Pak Ahmad. Ya, silakan Pak. Jadi analogi sederhana ya Pak ya. Jadi yang namanya pasar di mana-mana bentuk pasar akan sama gitu kan. Namanya pasar. Namanya pasar ya. Jadi mungkin saya analogi sedikit pasar modal ini ya, mungkin kalau kita di Mataram ini pasti kenal dengan pasar Kebon Roe ya Pak ya. Nah, ini dekat di sini. Nah, dekat di Ambenan ya. Jadi mungkin Pak Ahmad juga rumahnya dekat di Ambenan ya. Nah, jadi pasar Kebon Roe kan pasti di sana ada pedagang, ada pembeli, kemudian juga ada barang yang ditransaksikan gitu ya. Kemudian juga di sana ada yang ngelola ya. Nah, yang ngelola pasar itu kan dari unsur pemerintah ya Pak ya. Nah, pemerintah yang ngelola pasar itu. Nah, kalau di pasar modal ya, analoginya adalah pertama, kalau posisi Bursa Efek Indonesia di mana? Kalau di pasar Kebon Roe itu ya, analoginya. Jadi posisi Bursa Efek Indonesia itu sama persis dengan posisi dari pengelola pasar itu Pak. Nah, jadi tugas Bursa Efek Indonesia itu mengatur, mengawasi sehingga perdagangan di pasar modal itu berjalan dengan baik gitu Pak. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tadi ya, sahamnya sendiri gitu ya. Nah, saham ini kan produknya gitu ya Pak Ahmad ya. Jadi saham ini kan produknya. Kalau tadi kembali ke pasar Kebon Roe itu, produknya apa yang diperdagangkan di sana? Ada sayur mayur, ada sayur, ada daging gitu ya. Nah, jadi sama kalau di pasar modal itu ya, di saham itu adalah produknya yang diperdagangkan. Nah, yang mana produk ini atau saham ini dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, memang mungkin sharing sedikit ya. Jadi kita di Nusa Tenggara Barat memang belum ada perusahaan lokal kita yang go public Pak. Nah, jadi ini memang salah satu upaya kita juga ya. Kita mendorong perusahaan-perusahaan lokal di NTB untuk mendapatkan akses pendanaan lewat pasar modal. Ya, sebenarnya sih sangat banyak yang sudah memenuhi persyaratan dan minatnya tinggi gitu ya. Nah, mungkin apa ya, jadi kita perlu tadi awareness-nya gitu ya, itu yang perlu kita dorong Pak Agus. Betul, supaya
Go public tadi istilahnya ya Pak. Go public. Wah, ya. keren itu. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya tuh IPO ya. IPO betul ya. Kita sempat dengar juga ini. Kalau lanjut ke pertanyaan yang kedua, silakan. Ya. Kalau lanjut ke pertanyaan kedua ya dari Pak, ini akunnya PU Mataram ya. PU Mataram ya. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya ya. Tadi menyinggung apakah bisa transaksi emas kalau nggak salah ya. Nah, jadi kalau transaksi jual beli emas dalam bentuk dia adalah kontrak gitu ya atau komoditas, itu memang marketnya bukan di pasar modal Pak. Iya. Ya, nanti ada di pasar komoditi gitu ya. Ada commodity market kalau transaksi kontrak gitu ya. Iya. Nah, justru kalau di pasar modal kita beli perusahaan yang memproduksi emasnya Pak. Itu ya. Yang perusahaan yang memproduksi emasnya. Ya boleh saya sebut aja ya, nggak apa-apa ya, buat contoh aja ya. Antam ya Pak ya. Nah, Antam ya. PT Antam itu kan sudah go public Pak. Jadi kita bisa beli perusahaan Antam. Bahkan kita bisa bilang ya, jadi kita tidak lagi Pak ya. Beli kita nggak punya emasnya, tapi kita punya perusahaan yang produksi emas ya, lebih keren kayaknya Pak. Ya, pasti lebih keren ya. Oke, nah nanti terbukti ketika di rapat umum pemegang saham bisa memperoleh keuntungan. Nah, itu kan ya. Ya, nanti kita bisa memberikan hak suara ya. Hak suara, nah, kalau boleh saya sambung sedikit tadi silakan. Pak, ada yang terpotong tadi ya sebelum jeda tadi ya. Jadi keuntungannya sudah, resikonya bagaimana Pak gitu ya. Tetap walaupun resiko tetap harus kita sampaikan juga kan gitu. Nah, memang ada resiko juga itu kepada siapapun investor yang berinvestasi di pasar modal. Pertama mungkin tidak dapat dividen. Kalau tadi keuntungannya dapat dividen, resikonya tidak dapat dividen Pak. Nah, artinya kita beli perusahaan, ternyata kinerja perusahaannya tidak bagus nih gitu kan. Nah, jadi kalau perusahaannya kinerja tidak bagus ya dia tidak bisa membagikan keuntungan kan tentunya kepada pemegang saham. Kalau kita sebagai ownernya ya kita nggak dapat keuntungan. Itu yang pertama. Yang kedua juga potensi kalau harga sahamnya turun nih Pak gitu. Ya. Walaupun sebenarnya itu kalau nanti sudah benar-benar belajar nih gitu ya, jadi sudah tahu strateginya, itu sebenarnya buat potensi untuk kita justru beli. Kenapa? Karena dapat beli sahamnya itu dengan harga yang lebih rendah gitu. Ya, itu justru strategi lebih murah gitu ya. Nah, risiko yang ketiga adalah bisa jadi atau bisa juga yang namanya perusahaan gitu ya, kita nggak pernah tahu, bisa juga ada potensi bangkrut. Nah, tapi memang sekali lagi perusahaan dari 778 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, memang itu sudah melalui seleksi yang ketat gitu Pak ya. Jadi dia masuknya memenuhi persyaratan, kemudian juga selalu menyampaikan informasi yang dimiliki itu kepada publik. Ada jaminan ya Pak ya untuk juga menghalau resiko ya mereka ya Pak ya. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan boleh mengetik di kolom komentar akun Pro1 Mataram di YouTube atau langsung telepon studio. Nah, kebetulan ini Pak Ngurah ada yang ingin bergabung. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Udin di Gunung Sari. Silakan Pak Udin, langsung saja di Lombok Barat ya. Dengan saham maupun apalah bahasa pasarnya, tapi tadi di awal tepat disampaikan oleh narasumber untuk diperjelas kriteria bahasa go publiknya, misalnya kita kayak pengrajin atau UKM itu syarat utamanya itu seperti apa nanti untuk kita bisa go publik, apa namanya itu Pak? Baik. Mungkin hanya itu aja yang kita tanyakan nih. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat menyusul Pak Udin di Lombok Barat tadi di 0370646521 atau di 081802056000. Oke, bila belum ada nanti bisa menyusul dan langsung saja Pak Ngurah. Ini kriterianya UMKM ingin go public, tapi biasanya atau umumnya UMKM berbentuk usaha mungkin tidak PT ya Pak ya, tapi silakan mungkin Pak Ngurah bisa lebih lengkap lagi menjawab. Oke, baik, terima kasih banyak ya Pak Udin tadi ya, Pak Agus ya. Kayaknya salah satu pelaku UMKM gitu ya yang ada di. Kalau di Gunung Sari ini biasanya identik dengan bambu Pak. Pak Ngurah, bambu, ketak, apalagi ya. Ya banyak ya, keren-keren ini hasilnya. Oke. Ya, jadi mungkin saya kasih sedikit penjelasan tadi ya terkait dengan akses atau peluang buat
perusahaan gitu ya, ataupun yang UKM ya, startup gitu ya, yang ingin mendapatkan akses permodalan di pasar modal gitu kira-kira ya, Pak Agus itu dia betul sih. Ya, jadi memang ya sebenarnya kami di pasar modal ini terbuka seluas-luasnya, Pak. Kalau mengenai apa sih syarat perusahaan yang bisa go public di Bursa Efek Indonesia, kalau dari sisi bidang usahanya sebenarnya perusahaan apapun bidangnya itu bisa mendapatkan akses permodalan di pasar modal, bisa gitu ya. Tentunya memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya. Nah, jadi memang mungkin mengawali ya Pak Udin tadi ya. Jadi memang karena saham ini kan ada di badan atau di bentuk perusahaan berbadan hukum PT, Pak gitu. Nah, jadi memang harus dipenuhi dulu atau dilengkapi dulu ya. Kalau sekarang misalnya belum punya PT, harus PT dulu, Pak gitu ya. Gak apa-apa, sambil belajar ya, Pak ya. Jadi awareness dulu nih ya. Sambil belajar dulu, sambil tahu dulu, oh ternyata begini caranya ya. Nah, kalau sudah punya badan hukum, kemudian harus terbiasa dengan kita bagaimana mengelola manajemen perusahaan ini dengan baik. Contohnya apa? Walaupun mungkin kita usaha UKM gitu ya, kita harus membiasakan punya laporan keuangan. Ya, itu mungkin sederhana sekali ya, tapi itu adalah hal-hal yang wajib dimiliki, hal dasar yang wajib dimiliki kalau perusahaan ini mau tumbuh berkembang, Pak gitu ya. Salah satunya lewat pasar modal. Kira-kira gitu dulu nih, Pak Agus. Oke, nah itu sudah cukup jelas ya. Baik, tapi kalau nanti masih ada pertanyaan, boleh silakan kembali lagi bertanya selama masih ada waktu. Oke, Pak Ngurah, tadi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat menarik sekali ya. Ternyata bicara soal pasar modal, Bursa Efek Indonesia dan sahamnya sendiri cukup menarik minat masyarakat untuk bertanya. Tapi kita tak lupa juga dengan kehadiran BEI di perwakilan di Nusa Tenggara Barat ini, keinginan atau harapan masyarakat NTB, kita bisa pastikan bahwa dengan mayoritas umat Muslim di sini, apakah pasar modal kemudian bisa menjadi merupakan pilihan yang tepat, Pak Ngurah? Tapi karena tadi Pak Ngurah juga sudah sampaikan sebenarnya bahwa terbuka bagi siapa saja ya, Pak, yang asal memiliki persyaratan itu bisa perusahaan itu bisa bergabung di Bursa Efek. Silakan, Pak. Ya, jadi memang ya kita pahami ya, kita pahami bahwa memang dengan karakteristik daerah di Nusa Tenggara Barat gitu ya, bahwa pilihan investor di pasar modal itu sebenarnya beragam, Pak. Beragam ya. Jadi pasar modal ini ada yang pasar modal yang untuk produk konvennya, ada juga yang syariah nih, Pak. Oh, gitu. ada kosmetik halal pasti, Pak ya. Ada apa produk makanan halal food mungkin ya, pasti dipastikan begitu ya. Artinya gini, karena Pak. Global, jadi pasar modal ini pasar modal syariah ya, terutama itu sudah mendapatkan fatwa ya dari DSN MUI gitu ya, bahwa ini kan jual beli, Pak gitu ya. Mungkin Pak Agus lebih paham gitu ya. Jadi kan jual beli. Jadi ada akad-akad yang memang sudah dipenuhi di sana gitu ya. Jadi cara bertransaksinya itu sudah memenuhi kaidah-kaidah prinsip syariah. Itu terbukti atau sudah dengan adanya fatwa dari DSN MUI. Itu dari caranya, Pak, sudah sesuai dengan konsep syariah. Kemudian dari si produknya nih gitu kan. Nah, tadi kan Pak Agus sebutkan ada kosmetik halal ya. Sekarang ini lagi ada kosmetik yang ya, Pak, halal. Nah, di produk di pasar modal juga gitu, Pak. Dari 778 perusahaan ya. Itu ada yang diberikan kategori oleh DSN MUI gitu ya, dengan OJK tentunya. Itu ada saham syariah, ada saham non syariah. Syariah ya. Seperti apa? Mungkin sedikit nih Pak Agus ya. Silakan, nah, Pak. Jadi membedakan atau melihat bagaimana produk syariah atau dengan tidak. Jadi biasanya dari DSN MUI ya, bukan dari kami ya, Pak ya, bukan dari Bursa Efek ya. Jadi yang mengklasifikasikan bahwa ini adalah saham syariah, ini saham non syariah. Pertama dilihat dari bidang usahanya, Pak. Nah, kalau perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia itu bidang usahanya satu, memproduksi minuman keras. Nah ini yang ini bisa diketahui, silakan. Udah langsung kelihatan gitu ya. Itu ada, kalau di bursa itu ada perusahaan yang memproduksi minuman keras ya, nggak perlu lah kita sebutkan mereknya ya. Itu memproduksi minuman keras. Yang kedua, perusahaan ini adalah perusahaan perbankan, tapi yang konvensional, Pak. Iya. Nah, karena ada juga bank syariah yang go public itu ada. Nah, kalau yang non syariah adalah bank konvensional, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada juga yang memproduksi rokok, Pak. Itu.
Nah, jadi itu juga dikategorikan saham non syariah. Nah, itu dari sisi udah kelihatan dari bidang usahanya gitu ya. Misalnya nih ada investor gitu ya, misalnya mau jadi investor syariah. Caranya bagaimana gitu ya? Ya. Jadi caranya ini ya, jadi tinggal buka account, buka rekening, tapi yang syariah gitu. Jadi misalnya kalau dia mau ini mau beli saham, contohnya tadi beli sahamnya rokok, nanti pas beli itu ada ayat-ayat Pak. Ada tampil itu ya. Ada ayat-ayat keluar bahwa saham ini dikecualikan gitu ya. Nah, jadi dari 778 perusahaan itu 60%-nya itu sudah berkategori syariah Pak. Nah, jadi banyak sebenarnya pilihan kalau tadi masyarakat yang preferensinya adalah ke syariah, itu banyak sekali produk yang bisa dibeli. Iya. Dan kita yakin sangat banyak ya Pak ya. Sudah merambah juga dalam bentuk kemungkinan fashion begitu ya, produk pakaian dan segala macam ya Pak Ngurah ya. Ya, betul Pak. Bahkan perjalanan ibadah umrah kita yakin juga pasti ada ya Pak Ngurah ya di bursa saham ya. Tidak menutup kemungkinan karena sebelum pandemi memang cukup tren ya untuk perjalanan umrah ini menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Baik, kita nanti juga akan kembali memutar video Pak Ngurah, tapi sebelumnya satu pertanyaan kembali. Nah, ini jika bersifat memang disebutkan tadi investasi ya, dengan sekian banyak pilihan bagi mereka yang tertarik atau ingin berinvestasi dengan saham, tapi di satu sisi juga ada fenomena yang terjadi atau peristiwa yang terjadi, yakni masih banyak masyarakat yang terjerat investasi bodong ya. Ini sudah disampaikan di awal tadi oleh Pak Ngurah ya. Bagaimana Pak Ngurah menjawab ini? Ya, apalagi sekarang ada juga ya mungkin marak gitu ya di kalangan milenial gitu kan. Jadi banyak influencer ternyata bahkan sekarang sudah tersandung hukum gitu kan. Nah, ya, sampai disita segala macam ya. Iya, jadi sebenarnya kalau fenomena investasi bodong ini dari dulu sampai sekarang itu hampir tetap ada gitu ya. Kenapa? Karena supply demand-nya ketemu Pak gitu ya. Jadi yang nawarkan ada, yang ingin juga berinvestasi sana ada juga gitu kan. Jadi selalu ada gitu ya. Nah, kami di NTB juga aktif gitu ya. Tadi dalam tataran edukasi, awareness, literasi itu dengan OJK NTB gitu ya. Kita sering mengadakan edukasi nih Pak ke masyarakat terkait dengan kita harus sedini mungkin itu bisa loh gitu ya memahami bahwa ini adalah investasi yang benar, ini investasi yang ini ya yang ilegal gitu ya. Karena ternyata di masyarakat kita di NTB itu bahkan mungkin sampai di pelosok-pelosok itu akan lebih gampang terkena investasi bodong ini dibanding di perkotaan yang mungkin tingkat literasinya itu lebih bagus gitu ya. Nah, jadi singkat kata cara membedakannya itu kalau mengutip cara atau tips dari OJK gitu ya. Jadi kita biasanya bedakan atau lihat prinsip 2L gitu ya. Jadi L yang pertama adalah legalitasnya, kita cek gitu ya. Jadi ketika ada misalnya temennya atau saudaranya Pak Agus nih datang tiba-tiba menawarkan suatu produk, kan biasanya gitu Pak ya mekanismenya. Jadi kita sebelum mengiyakan cek dulu legalitasnya ya. Nah, bisa misalnya di OJK gitu ya, atau di lembaga yang lain misalnya Bapepti gitu ya. Kalau ada boleh kita coba, kalau nggak ada, nah pertanyaan gitu ya. Itu yang L pertama. Yang kedua adalah logisnya. Nah, karena kalau setiap produk investasi ya, apalagi yang menjanjikan suatu keuntungan, kalau tidak logis nilai keuntungannya itu bisa jadi tanda tanya juga Pak. Baik. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi dalam closing statement ya Pak Ngurah, karena kita sudah mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, dan kali ini kita akan putar 2 video sekaligus dengan judul kenapa sih harus investasi, dan yang kedua buka rekening investasi segampang ini, dan nanti akan kita lanjutkan lagi dengan Pak Ngurah untuk pesan ya di kesempatan terakhir. Welcome Gi. Halo Benny. Finally, lu mau juga ya belajar investasi Gi? Pengennya sih gitu Ben, tapi gimana mau investasi, buat nabung aja gue susah. Tapi gue sering lihat lo jajan boba, beli minuman aneh-aneh, dan belanja online mulu Gi. Ya ini mah yang bikin lo gak bisa nabung.
duit lo habis tuh buat ngikutin lifestyle. Orang beli boba doang mah nggak bakal bangkrut kali. Coba deh kita hitung, sekali minum boba aja misalnya 20.000. Seminggu 5 kali deh minumnya, jadi udah 100.000 deh tuh. Lah, sebulan jadi 400.000. Gi, sayang banget Gi, 400.000 itu duit loh, bukan daun. Belum ongkirnya, pakai ojol ada delivery fee 5.000 sekali kirim. Udah melayang deh tuh 500.000, outputnya di toilet lagi. Bener juga sih, tapi kayaknya nggak seberapa deh harganya. Sadly, sebagian anak muda sekarang secara sadar gak sadar gaya hidupnya cuma ngikutin perkembangan lifestyle dan gak mikirin masa depan. Belanja online terus. Paket. Tuh kan, lo pasti belanja karena liat sosmed deh. Sekarang, sosmed gak cuma jadi media buat bersosialisasi, tapi juga jadi tempat pamer eksistensi. Itu yang bikin kita ikut-ikutan lifestyle kekinian, dan jadi impulsif deh, belanja di e-commerce terus. Tapi orang-orang kenapa tajir-tajir banget ya Ben? Tiap ada barang baru bisa beli gitu loh. Jangan salah Gi, realitanya belum tentu orang-orang yang flexing di sosmed beneran punya duit sebanyak itu. Maksud lo? Gak mungkin kan mereka begal terus ngambil barang orang? Sekarang ada pinjaman instan Gi, pinjamannya di aplikasi, lalu bayar ntar deh. Oh, bayar ntar. Jadi sebenarnya kayak utang ya, tapi online. Bener Gi. Kok tahu sih Ben? Ya dulu kan gue juga jadi korban lifestyle Gi, anak hype jaksel gitu. Tiap pulang kerja nongkrongnya di Senoparty. Prinsip hidup gue udah foya-foya, tua masuk surga. Keren banget Ben. Not cool lah. Bayarnya pakai kartu kredit, yang lunasinnya cicil pula. Tapi gue udah tobat Gi. Soalnya waktu itu orang tua gue sakit dan gak bisa bantu apa-apa karena gak punya uang. Dari situ gue juga jadi mikir buat masa depan gue. Makanya lu investasi? Yogi, soalnya nabung aja gak cukup, bunganya kalah sama kenaikan harga. Tapi duit gua gak cukup bro buat investasi. Mahal kan, ribet, harus pinter pula. Sama Gi, tadinya gue juga mikir kayak lo. Tapi fun fact ya, ternyata buka rekening investasi itu mulai 100.000 aja. Dan bisa online kok, ada tipsnya, gak harus pinter-pinter kayak ekonom kok. Ah serius? 100.000? Dan gak ribet? Iya Gi, daripada lo habisin duit lo buat beli boba 500.000 per bulan, coba mulai deh 100.000 aja buat investasi. Wah boleh Ben, ajarin gue investasi dong, biar duit gue berguna buat masa depan gitu. Siap Gi, belajar investasi itu gak ribet kok, dan semua bisa asalkan tahu 3P. Paham, punya, pantau. Yuk kita bahas. Oke, kuy jadi investor cerdas. Cek YouTube Indonesia Stock Exchange buat belajar investasi bareng Egi dan Benny. Dan jangan lupa ikuti Sekolah Pasar Modal. Ben, akhirnya sekarang kita mau buka rekening kan? Cepetan dong, gak sabar nih gua. Sabar Gi, orang sabar profitnya banyak. Tapi lo udah siapin belum apa-apa aja yang perlu disiapin untuk bikin rekening investasi lo? Hah? Apa-apa aja tuh apa Ben? Bukannya kita tinggal datang ke perusahaan sekuritas aja ya? Jangan lupa Gi, semua transaksi investasi sekarang udah online loh. Nah, karena semua transaksi bisa dilakuin tanpa tatap muka, buru keluarin HP lo Gi, gue ajarin buka rekeningnya. Jadi, ada beberapa dokumen yang perlu disiapin sebelum buka rekening investasi, yaitu KTP, NPWP, dan nomor rekening bank kamu. Buat yang belum punya NPWP, bisa isi form pernyataan belum punya NPWP yang tersedia ketika kamu daftar. Melalui aplikasi milik perusahaan sekuritas, kalian tinggal pilih daftar atau sign up jika belum memiliki akun. Lalu isi poin-poin yang perlu diisi, dan lampirkan dokumen yang sudah kamu persiapkan sebelumnya. Wah, kayak daftar bank online ya Ben? Iya Gi, kita juga sekalian daftar bank online kok. Maksudnya gimana Ben? Jadi ketika kalian jadi investor pasar modal, ada 2 rekening yang akan dibuka bersamaan, yaitu rekening efek yang fungsinya untuk menyimpan saham kalian, dan rekening dana nasabah atau RDN untuk top up saldo investasi. Nah, setelah pendaftaran selesai, akan ada 3 email yang akan dikirim. Pertama, email dari perusahaan sekuritas yang berisi informasi nomor rekening efek beserta user dan password untuk login ke aplikasi perusahaan sekuritas. Kedua, email dari bank RDN yang berisi informasi pembukaan RDN beserta nomor RDN dan password untuk mengecek saldo RDN. Ketiga, email dari KSII yang berisi nomor Single Investor Identification atau nomor identitas sebagai investor. Kayak KTP-nya investor gitu loh. Jangan lupa klik tautan yang tersedia untuk aktifin akun akses KSI yang bisa digunakan untuk memantau portofolio investasi kalian. Setelah semua langkah selesai, kalian tinggal login ke aplikasi perusahaan sekuritas dan mulai transaksi.
Wah, gampang ya Ben. Gua kira ribet loh bikin rekening investasi tuh. Harus nyiapin ijazah SD, SMP, SMA, sertifikat vaksin, terus tanda tangan RT RW gitu. Ya enggak dong Gi, kita kan mau bikin rekening, bukan bikin surat nikah. Nah, sekarang lo udah punya rekening investasi kan Gi? Jangan dianggurin atau di ghosting ya. Sisihin duit bulanan lo buat beli saham Gi. Gue punya 100.000 nih Ben, udah gue sisihin. Terus gimana? Nah, karena akun rekening investasi bentuknya virtual, jadi semua transaksi dilakukan secara online. Kalian tinggal transfer dana uang kalian ke rekening RDN yang tadi dikirim ke email kalian. Oh, habis itu gue bisa langsung beli saham? Yoi, pastiin duit lo gak kurang ya Gi pas mau beli saham. Misal sahamnya 120.000 per lot, saldo lo cuma 100.000, kan gak cukup tuh. Jadi inget Gi, kita mau beli saham, bukan warteg yang bisa ngutang. Tapi tenang aja Gi, kalau saldo lo gak cukup, pasti ada notifikasi kok dari aplikasinya. Wah, mantep Ben. Yaudah, kalau gitu gue coba dari yang murah-murah dulu deh sahamnya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa banget Gi, mulai dari yang kecil-kecil aja dulu, biar lo bisa belajar gimana cara kerja investasi itu. Jangan lupa juga sama 3 poin yang udah lo pelajari sebelumnya. Paham, punya, dan pantau ya. Oke Ben, makasih ya udah jelasin macam-macam. Nanti kalau gue bingung, gue bisa nanya kemana ya Ben soal investasi? Udah daftar belum Gi sekolah pasar modal yang diselenggarain nama IDX? Kalau belum, cari infonya di media sosialnya IDX deh. Biasa, setelah sekolah pasar modalnya selesai, setiap kelas akan punya grup WhatsApp-nya sendiri Gi, buat teman-teman yang baru mulai belajar investasi. Lo bisa bebas tanya-tanya di situ loh. Wah, mantep juga Ben, ada grup buat diskusi saham gitu. Wah, makasih loh Ben infonya. Yoi, sama Gi. Sekarang lo udah ngerti dasar-dasarnya investasi cerdas kan Gi? Jangan lupa ajak teman-teman lo supaya ikutan cerdas dan gak ketipu investasi bodong ya. Yoi Ben, makasih banyak ya. Kuy jadi investor cerdas, cek YouTube Indonesia Stock Exchange buat belajar investasi bareng Egi dan Benny. Dan jangan lupa ikuti sekolah pasar modal. Ya, itu dia video tentang pasar modal ya, yang juga mengedepankan pemahaman tentang 3P, paham, punya, pantau. Baik, kita langsung saja ke Pak Ngurah. Pak Ngurah, ada waktu 1 menit, apa yang menjadi closing statement Pak Ngurah sendiri yang tidak lepas juga dari 3P tadi. Silakan Pak. Oke, ya saya mungkin kasih sedikit penjelasan juga ya terkait dengan 3P ini ya. Jadi 3P singkat ya Pak ya. Jadi paham, punya, pantau ini adalah salah satu campaign kami. Jadi kita mengharapkan masyarakat sebelum mulai investasi itu harus paham dulu gitu ya terkait pasar modal sendiri. Kemudian punya ya, baru buka rekening, kemudian baru pantau. Jadi itu harus mutlak dimiliki oleh seorang investor di pasar modal. Terus kemudian pertanyaan kemudian kemana gitu ya. Jadi di NTB sendiri ini sudah ada banyak perusahaan sekuritas ya. Jadi ada Pintraku Sekuritas, ada Philips Sekuritas, ada BRI Dana Reksa Sekuritas, ada MNC Sekuritas, ada Sukor Sekuritas, kemudian ada Sinarmas Aset Manajemen. Jadi pilihannya banyak nih. Tadi kan saya sebutkan di awal bahwa tidak bisa langsung ke Bursa Efek Indonesia, tentunya harus ke salah satu perusahaan sekuritas tadi, gitu ya. Nah, sebagai closing juga saya ingin menyampaikan gitu ya ke pendengar, gitu ya. Jadi bahwa program edukasi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia ini itu sangat banyak ya, ada yang online, ada juga yang offline. Nah, jadi online biasanya kita lewat media Zoom gitu ya, biasanya Pak Agus ya. Kalau kalau offline kita biasa adakan bisa di kantor ataukah di tempat-tempat yang mungkin kayak kafe gitu ya. Nah, jadi nanti masyarakat yang ingin mengenal lebih jauh tentang pasar modal ini itu dipersilakan nanti ke ini ya. Langsung ke kantor gitu ya Pak ya. Kantornya untuk dapat informasi lebih lanjut. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas Pak Ngurah, sebenarnya kita ingin bicara cukup banyak dan terima kasih atas kehadirannya sore ini. Mudah-mudahan bisa kita sambung lagi di lain kesempatan Pak Ngurah. Ya, terima kasih banyak Pak Agus, terima kasih banyak pendengar. Iya, sama-sama. Dan pendengar, baru saja kita bersama dengan Pak Ngurah, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Nusa Tenggara Barat. Dan berakhir sudah perjumpaan kita pada sore ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi esok di dialog selanjutnya mewakili kru yang bertugas. Saya Agus Santosa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Inspirasi.